Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami bertiga akan melaksanakan praktik coaching yang di dalamnya terdapat seorang observer. Di sini saya Melianti bertindak sebagai observer, kemudian Bapak Irwan sebagai coach dan Bu Iis sebagai coaching. Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam Bu Meli, apa kabar? Baik, ada apa nih? Kemarin bilang katanya Pak Irwan mau ngobrol dengan saya. Iya betul Bu, jadi hari ini saya rencana akan melakukan proses coaching dengan Bu Iis dari SMP Al-Masum gitu. Itu seperti itu sih Bu. Oh, iya berarti Pak Irwan akan mempraktikkan proses praktik coaching ya dengan Bu Iis. Betul. Permasalahannya apa Pak Irwan? Nah permasalahannya itu dari Bu Iis baru ngobrol-ngobrol ringan sih, belum ke proses coaching. Jadi ada permasalahan dengan seorang wali kelas di kelas yang lain. Kebetulan beliau mengajar di kelas itu gitu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini saya harus menilai apa nih Pak Irwan dari kegiatan coaching ini? Nah, dalam hal ini ada beberapa hal barangkali ya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh. Jadi kehadiran saya sebagai coach itu harus dirasakan sama Bu Iis sepenuhnya. Kemudian yang kedua, saya mencoba untuk mendengarkan aktif dengan memberikan berbagai macam pertanyaan berbobot kepada Bu Iis agar membangun kepercayaan diri Bu Iis dan mampu nanti kedepannya diharapkan Bu Iis mampu menyelesaikan masalahnya dengan sendirinya gitu. Saya hanya memberi jalan saja dengan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif, seperti itu. Oh iya, berarti di kegiatan praktik coaching Pak Irwan ini, Pak Irwan ingin mengembangkan kemampuan coaching Pak Irwan, diantaranya adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta pemberian pertanyaan yang berbobot, seperti itu mungkin Pak Irwan ya. Iya, Nah kira-kira nih, ya yang lebih spesifik lagi, kompetensi apa nih yang mau Pak Irwan lebih tingkatkan gitu di kegiatan coaching ini? Coaching ini tentunya saya harus yang diutamakan dari hal yang tadi saya sampaikan, yaitu memberikan Bu Iis pertanyaan berbobot, yaitu yang diutamakan agar Bu Iis mampu untuk menggali permasalahannya sendiri dan menyelesaikan permasalahannya itu. Seperti itu. Oke. Berarti kalau seperti itu saya memfokuskan untuk mengobservasi khususnya ke pemberian pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Pak Irwan kepada Bu Iis, seperti itu ya. Iya. Nah, di sini kira-kira indikator suatu pertanyaan itu berbobot itu apa ya Pak Irwan? Ya, kalau indikatornya dalam pertanyaan berbobot itu satu, tentunya itu apa yang menjadi permasalahan Bu Iis itu saya memahami tujuannya, sehingga pertanyaannya nanti itu bagaimana tujuan keinginan Bu Iis ke depannya dengan wali kelas yang bersangkutan. Itu salah satu contohnya indikatornya itu. Yang kedua, berarti di sini ya. Selanjutnya gimana Pak Irwan? Selanjutnya yang kedua itu selain saya ingin Bu Iis itu, karena di sini adalah organisasi yang memiliki tanggung jawab moral terhadap apa permasalahannya, sehingga kedepannya dapat meminimalisir tidak terjadi permasalahan itu selanjutnya. Oh, berarti bisa saya simpulkan ya Pak Irwan ya. Artinya ketika kompetensi memberikan pertanyaan berbobot itu berhasil, indikatornya bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Iis itu bisa tercapai ya Pak Irwan. Betul, ya. Seperti itu mungkin ya. Nah, kira-kira ini kegiatan coachingnya kapan Pak Irwan? Kegiatan coachingnya akan saya laksanakan beberapa menit lagi setelah beres. Ya. Oke, ya seperti itu ya Pak Irwan. Ya. Dan sebelum kegiatan coaching berlangsung,
kira-kira Pak Irwan tujuan coaching ini tujuan coaching ini apa ya Pak Irwan? Tujuan coaching yang saya laksanakan ini yang pertama tentunya kita dengan coaches ya, dan kita sebagai teman sejawat begitu bermitra di dalam hal menyelesaikan sebuah permasalahan, ikut membantu secara penuh melalui proses kemitraan terhadap rekan sejawat kita seperti itu. Oke, luar biasa Pak Irwan. Berarti sekarang bisa dihubungi ya Bu Iisnya Pak Irwan untuk kita langsung saja melaksanakan coachingnya. Iya bisa. Iya. Ya, silakan Pak Baik. Irwan sambil saya membawa dulu catatannya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Iis, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Irwan. Iya, Pak Irwan apa kabar? baik juga Bu. Kemarin Ibu ngobrol ingin diskusi ya katanya dengan saya ya, alhamdulillah Iya sekarang kan betul Pak. ada waktu ya kita sama-sama Ada waktu, diskusi, iya. betul ngobrol. Nah kira-kira gimana nih Bu nih? Sip. Iya, Iya Pak, mohon bantuannya ya Pak Irwan ya. iya, Saya itu gimana? sekarang punya masalah dengan rekan sejawat saya Pak. Jadi salah satu wali kelas itu mendatangi saya, katanya saya tidak adil dalam menerapkan aturan. Mm-mm. Padahal saya sudah berusaha sebaik mungkin ya, bagaimana supaya aturan itu bisa ditegakkan adil untuk semua orang, semua siswa dan juga semua wali kelas gitu Pak Irwan. Iya. Gitu ya Bu ya. Ya, kalau di organisasi selalu ada ya Bu ya permasalahan itu. Ya mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan. Nah, Iya Pak. iya, titik pangkalnya Bu, kita kan sesama guru ya. Mungkin terjadi seperti itu karena apa ya Bu ya kira-kira ya? Di situ. Jadi jadi gini Pak, kejadiannya itu pada saat sholat zuhur kemarin Iya. itu ada 2 anak pada saat setelah sholat zuhur kan ada rangkaian wirid dan juga doa ya Pak ya, doa dipimpin oleh imam gitu. Namun si 2 anak ini dari mulai wirid sampai doa itu terus saja ngobrol. Padahal sebelumnya saya sudah mengingatkan pada saat wirid. Namun pada saat doa kan saya juga enggan ya untuk mengingatkan seperti itu, takut yang lain terganggu doanya. Akhirnya ya di akhir setelah beres rangkaian sholat zuhur itu saya panggil kedua anak tersebut dan saya poin begitu. Ibu Masing-masing saya poin 20 Pak gitu. ketika memanggil Iya, itu tapi namun gimana sebelumnya dari wali kelas anak bersangkutan itu sudah tahu aturannya belum bahwa jika ada anak yang ngobrol atau bagaimana itu akan disanksi dengan poin, takutnya ada miskomunikasi begitu Bu. Iya sih Pak, betul, itu sudah tahu. Jadi wali kelasnya tuh kan jangankan wali kelas, memang siswa juga sudah tahu begitu masuk ke sekolah kami itu kan memang harus sudah paham aturannya sudah diberikan dari pada saat pendaftaran, dari tanda tangan oleh orang tua wali kelas, apalagi paham karena kan wali kelas menganut prinsip otonomi wali kelas. Jadi wali kelas itu mengurus segala sesuatu anaknya, didiknya gitu, anak kelasnya itu Pak. Jadi saya kira si wali kelas itu paham sekali bahwa itu adalah aturannya. Cuma yang jadi masalah tuh wali kelas itu merasa tidak adilnya itu begini Pak. Jadi masalahnya bukan tidak adil karena saya menerapkan aturan, tapi dia berpikir bahwa saya itu pandang bulu Pak. Jadi gitu. Saya tuh kan ada juga yang wali kelas yang dekat dengan saya. Nah si wali kelas itu kan dia waktu sebelumnya itu anak-anaknya dan juga anak beliau ya, sebutlah ini ibu Y begitu ya Pak. Ibu Y ini yang merasa tidak adil tuh, yang merasa saya tidak adil tuh, Iya. si ibu Y ini ternyata menganggap bahwa saya itu pandang bulu karena pada saat
dulu sebelumnya itu ada anak-anak berlima itu tidak saya poin, Pak. Oh, kalau Saya ini pikir saya tuh mhm, berpikiran tidak dipoin itu untuk mengingatkan begitu. Maka pada mmm, saat, si ibu itu mhm. tidak, apa, si ibu itu merasa bahwa, "Wah dulu pasti karena ibu X ya wali kelasnya, makanya Oh, nggak iya. dipoin," begitu. Kalau Sekarang iya iya, karena Bu. anak saya ya makanya dipoin, begitu, Heeh. Pak. Kalau menurut Ibu gini nih, kalau menurut Gimana Ibu, tuh? apakah, hal yang telah dilakukan Ibu ya ini kan namanya itu kan organisasi ya, Bu. Kalau menurut hati nurani Ibu, Iya. apakah Ibu melakukan hal tersebut itu sudah memenuhi asas keadilan bagi semuanya gitu, Bu? Iya, Pak, betul, sudah Heeh, memenuhi. Karena pada saat dulu itu yang 5 orang itu saya share di grup mhm, SMP Almasum supaya semua orang termasuk semua wali kelas paham bahwa nih, tolong dibina karena mhm, maksudnya kalau ada lagi yang melakukan lagi akan mhm. saya tindak dengan tegas begitu, Pak, maksud Sudah saya. ngobrol Itu kembali, maksud Bu? saya Iya, dengan Ibu Y yang tadi ada clash sedikit dengan Ibu, udah ngobrol belum, kembali? Pak, kemarin tuh kan Mmm, setelah kemarin tuh setelah kejadian, Pak, mhm, ibunya itu langsung mendatangi saya, ibunya itu marah-marah, mhm, secara beliau itu adalah orang seberang ya, Pak, ya, bukan orang Sunda. mhm. Jadi memang keras orangnya, Ada perbedaan katanya, latar "Saya nggak budaya percaya ya? lagi." Betul, Bapak. Heeh, "Saya tidak percaya lagi sama Ibu," katanya, "Ibu nggak mhm, adil. Saya tahu itu dipoin karena anak saya kan. mhm. Kalau anak si Ibu X pasti nggak bakal Ibu poin." Begitu katanya. Padahal saya sudah menjelaskan, Pak Iya Irwan, ini, iya, permasalahannya adalah bahwa, mhm, dulu itu, saya kasih kesempatan dan itu juga bukan Ibu X saja yang terlibat di sana, tapi ada mhm, Bapak B, Bapak C gitu, iya. dan Ibu A Iya, begitu maksud kalau saya. langkah Ibu ke depannya dengan Ibu Y mau gimana nih? Kan tentunya harus diselesaikan ya. Nah, ini mau gimana nih Nah langkahnya? ini Pak Heeh, masalahnya, saya tuh inginnya sih baik-baik saja ya sama beliau itu. Jadi jangan sampai, mmm, eee, kan bermusuhan nggak enak ya Pak ya, iya, apalagi dalam satu gedung tiap hari ketemu begitu ya Pak ya. mhm, Eee, jadi, mungkin ke depannya saya mau coba ya nyapa beliau lah Pak, walaupun, baik Bu, ya di jalan begitu ya, walaupun di jalan saya coba untuk nyapa beliau begitu. iya. Gitu Pak Iya yang bagus saya Bu, heeh, pikirkan. gitu. Jadi ya kitalah jangan artinya mah harus mencairkan suasana ya Ibu tadi dengan menyapa beliau Iya Pak. seperti itu dengan lebih awal begitu menyapa. Saya kira itu dia bisa mencairkan suasana. Nah kalau sudah nyapa mau ngapain? Masa nyapa aja Bu gitu. Kira-kira nih mau ngapain lagi? Ngapain ya, Pak, ya? Heeh, barangkali bisa Iya apa sih, yang saya yang heeh, saya pikir, yang saya bayangkan itu kalau misalkan, ketemu dengan beliau, mhm, kapan-kapan berpapasan misalkan ya mhm, minimal kan biasanya suka Bu, Pak, begitu, heeh, ya nanti mungkin pakai tanya kabar begitu, "Apa kabar mhm, Ibu?" Gitu ya, iya "Sehat Bu," kayak kayak gitu aja iya mungkin Pak Irwan ya, iya. Nah, bagus tuh, mudah-mudahan iya. jadi cair gitu Iya, ya. sambil ngopi-ngopi Bu barangkali ya, di ruang Aduh guru sambil ngopi ya, gimana Pak, ya? heeh, Mhm. gitu Bu. Biasanya iya, Iya biasanya pingin pingin ngajak ngobrol mungkin Bu itu Bu, gitu. Kalau kita sering iya iya, ketemu betul. Iya kayak sih tadi Pak Irwan ya, Ibu mudah-mudahan ke iya, depannya bisa bisa ngobrol ya Pak, mhm diawali dari percakapan apa, say mhm. hello tadi ya Pak ya? Iya betul Bu. Mhm. Jadi kita lah artinya ya nama organisasi itu seperti itu ya biasa aja ya Bu ya. Yang penting kita bagaimana kita mengambil hal positif ya yang tadi Ibu lakukan kayak menyapa ya Iya dicoba terus aja menyapa lagi ya menyapa terus kayak tadi ya itu iya Pak insya Allah akan iya Pak, cair mudah-mudahan mm-mm. hatinya luluh ya Pak ya? Iya gitu Bu dan Iya iya, tujuan kita kan baik ya Bu ya. Itu aja betul Pak, barangkali ya Bu ya. iya Pak Irwan. Iya Bapak, terima kasih nih Pak Irwan ya, atas pencerahannya, saya juga jadi, Mm-mm. tahu ya, jadi Mm-mm. apa,
kopi ya. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya juga bisa dicoba ya Pak Irwan ya. Iya, Saya juga bukan hanya menyapa, mungkin lama-kelamaan kalau sudah mulai agak deket gitu ya, mhm. ya mungkin, ngopi bareng begitu ya Pak ya. Iya Iya. iya. Iya, Ibu, ya Terima kasih banyak Kak Irwan sama-sama. atas, bantuannya nih. Saya diizinkan sharing dengan Pak Irwan Iya ya, akhirnya masalah saya ada titik temu lah ya, ada, solusi begitu. iya, sama-sama Ibu, terima kasih. Moga Ibu sehat selalu ya, dilancarkan segala Amin aktivitasnya, amin kemudian amin amin Pak segera Irwan mencair, juga. suasana dengan guru Y tadi. Insya Allah Amin, betul ketika kita Bapak. berbuat Terima kasih baik ya ya, Pak. kita melakukan hal yang positif, insya Allah semuanya akan baik-baik saja ya Bu ya. Mangga Ibu, Amin amin iya ya iya. rabbal alamin. Mau ke Iya. ngajar lagi barangkali hari ini? Iya iya Pak Irwan, terima Iya kasih banyak nih, saya ada jam ngajar. Pak iya Irwan, ini saya pamit ya Pak. iya, Nanti mangga. kapan-kapan kalau misalkan, saya ada masalah lagi boleh nemuin Pak Irwan lagi? Oh, boleh sekali, Bu. Pengen ngobrol-ngobrol gitu dengan Pak Iya, Irwan? santai Oh iya, aja kita baik berdiskusi ya, baik. Bu ya. Ya, baik. Heeh. Siap siap Pak Irwan. Iya. Hatur nuhun, assalamualaikum. Waalaikumsalam, mangga Ibu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah Pak Irwan, luar Iya, biasa praktik coachingnya sudah bagus. Nah sekarang gimana perasaan Pak Irwan nih sebagai coach pada praktik coaching tadi? perasaannya ya saya yang pertama bahagia dan lega bisa saling membantu ya dengan rekan sejawat sesama guru untuk mendiskusikan dan berusaha membantu menyelesaikan ya membantu Bu Meli, Bu Iis itu menyelesaikan permasalahan seperti itu. Oke, nah tadi kan ketika praobservasi kita udah ngobrol ya Iya, Pak Irwan bahwa mhm, Pak Irwan itu ingin meningkatkan kompetensi pada pemberian pertanyaan yang berbobot. iya Nah, iya. kira-kira tadi ketika praktik coaching pemberian pertanyaan berbobot itu udah cukup diberikan atau belum? Tadi sebetulnya masih ada kekurangan-kekurangannya ya, jadi belum terlalu banyak pertanyaan berbobot yang diberikan kepada Bu Iis begitu. Jadi hanya beberapa yang saya contohkan. Contohnya tadi, apakah yang dilakukan sama Bu Iis itu sudah memenuhi asas keadilan nggak berdasarkan hati nurani? Yang kedua, apa tindakan Bu Iis selanjutnya untuk menyelesaikan masalah tersebut? Dan yang ketiga, kalau ketemu dengan Ibu Y itu mau bagaimana nih Bu Iis? Nah itu salah, tapi saya sebagai coach merasa itu kurang berbobot, itu masih banyak, harusnya lebih banyak lagi dari itu pertanyaannya. Nah, oke. Jadi menurut Pak Irwan memang harus lebih banyak lagi gitu ya Pak Irwan Ya, ya. Nah, untuk indikator ketercapaian kompetensi pemberian pertanyaan berbobot, bagaimana tadi ketercapaiannya? ketercapaiannya kalau dihitung secara angka ya secara kuantitatif ya kurang lebih di angka 80%. 80% bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut mengarah untuk Bu Iis bisa menggali solusinya begitu. Contohnya menggali solusi tadi, apa yang akan dilakukan selanjutnya terhadap Bu Y kan gitu. Tadi ada jawaban bahwa Bu Iis akan ngobrol-ngobrol menyapa lebih dulu untuk mencairkan suasana seperti itu. Oke, betul ya. Artinya kompetensi yang memang ingin dicapai oleh Pak Irwan itu memang sudah tercapai ya, karena tadi indikatornya udah terlihat bahwa Bu Iis bisa memberikan solusinya sendiri seperti itu ya Pak Iya Irwan betul, ya. iya. Nah di sini Pak Irwan saya memang sudah mencatat nih Pak Irwan sedikit sih, karena memang praktik coaching yang dilaksanakan Pak Irwan itu udah bagus, udah keren. Jadi hanya sedikit catatan yang memang saya berikan kepada Pak Irwan. Nanti catatan itu bisa saya kirimkan ke Pak Irwan ya Pak Irwan sebagai tindak lanjut untuk praktik coaching ke depannya itu seperti apa gitu ya Pak Irwan. Baik Bu ya. Nah, di sini kira-kira nih Pak Irwan, kalau misalkan Pak Irwan nanti mengcoaching lagi gitu ya, kompetensi apa, kompetensi selain yang tadi pemberian pertanyaan berbobot yang ingin Pak Irwan tingkatkan, kompetensi apa lagi?
kompetensi yang ingin saya tingkatkan, yaitu yang pertama adalah saya ingin bahwa kehadiran saya itu hadir penuh ya, hadir penuh sehingga bisa masuk ke dalam diskusi itu dengan sepenuhnya. Oke, bagus Pak Irwan, memang betul sekali ya. Ketika kompetensi kehadiran penuh itu bahwa kita tuh present gitu ya, ada di situ sepenuh hati, dengan ada di kegiatan itu sepenuh hati, artinya kita juga bisa menyimak apa yang disampaikan coach dengan baik sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh coach itu bisa tercapai, seperti itu ya Pak Irwan ya. Betul. Mungkin ya. Gimana Pak Irwan, sudah cukupkah hari ini? Cukup, alhamdulillah ya Bu ya. Ya, semoga kegiatan kita kali ini ya menjadi penyemangat buat Pak Irwan untuk menjadi seorang coach yang lebih baik lagi Pak Irwan. Amin ya, terima kasih Bu Meli. Ya, sama-sama Pak Irwan. Kalau ada apa-apa kita bisa diskusi lagi Pak Irwan ya. Iya. Ya, ya. Ya, silakan Pak Irwan beraktivitas lagi. Ya, terima kasih, mangga Ibu. Ya, sama-sama. Ya,